Oke, halo guys, ketemu lagi dengan saya Mr. Cook ya. Jadi di video kali ini saya ingin mereview sepeda road bike saya ya. Selama ini saya sudah mereview sepeda-sepeda customer saya yang saya rakit ya. Sekarang saya mau mereview sepeda saya ya. Di sini sepeda saya Cervelo S5 ya. Nah, oke, sepeda saya ini juga merupakan sepeda ACM ya, bukan original. Saya nggak sanggup lah beli original ya, ACM cukup. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Kenapa saya menggunakan ACM? Yang pertama, saya juga baru menggunakan road bike ya. Selama ini saya main di MTB sama Fixie ya. Jadi pas dengar harga road bike yang original, waduh, lumayan ya. Lumayan udah bisa beli motor R25 ya. Oke. Apa ya? Saya akan mereview sepeda saya ya. Yang pertama saya bahas frame dulu ya. Jadi seperti yang saya sebutkan bahwa frame saya ini frame ACM ya. Frame Cina atau frame ACM memang dibeli made in China ya. Kemudian warnanya dulu bukan warna seperti ini ya. Ini beberapa sudah saya tempel Scotline ya. Scotline makanya ini ada lecetnya ya. Nah, ini Scotline transparan hitam ya. Kemudian ini ya. Ini juga saya sudah Scotline ya. Tadinya ini berwarna hitam pink ya. Hitam metallic pink. Nah, kemudian saya rubah, saya tutupi pinknya ya menjadi hitam Dove ya. Ini hitam Dove, ini juga hitam Dove. Tadinya di sini pink. Kemudian di forknya juga tadinya pink. Nah, itu masih ada sisa warna pinknya ya. Nah, kenapa saya tutup? Karena terlalu feminim ya. Saya juga waktu itu kenapa pilih hitam pink ya. Sebenarnya pilih itu gara-gara sisa itu satu-satunya frame yang berukuran 51 ya. Yang lain itu berukuran 53 ke atas ya. Yang ada tinggal 51 sama 49. Yang ada itu tinggal 51, 53 sama 55 kalau saya nggak salah ya. Cuma ini aja yang paling kecil ya. Padahal kalau di size chart Cervelo itu ada ukuran 49 yang ukuran kecilnya ya. Tapi karena tidak ini ya, saya hitung-hitungan untuk fitting size saya berukuran 51, makanya saya ambil 51 walaupun warna yang tersisanya itu tinggal warna hitam pink ya. Ya sudah, gak apa-apa lah ya, sekali-sekali feminim gak apa-apa. Ternyata lama-kelamaan bosan sama pinknya, akhirnya yang pinknya ditutup ya. Nah, frame ini ya saya beli itu tahun 2017 ya. Setelah puasa saya beli 2018-19, berarti sudah hampir 2 tahun ya. Tapi belinya itu beli satu-satu ya. Frame-nya dulu, wheel set-nya dulu, group set-nya dulu, stemnya, handlebarnya ya. Jadi dibeli semua satu-satu dan datangnya juga satu-satu ya. Nah, waktu dibeli setelah bulan puasa 2017 ya, sempat lama tertunda, belum jadi full bike ya, karena nyicil beli satu-satu ya. Beli satu-satu, nanti jadinya itu di akhir Desember kalau nggak salah ya. Desember 2017 ya. Desember 2017 sudah jadi full bike ya. Nah, baru dari Desember sampai sekarang itu kurang lebih sudah 1 tahun lebih ya. Jadi sepeda ini untuk pemakaiannya belum ada 2 tahun ya, 1 tahun lebih.
Tapi kalau menurut saya sampai sekarang saya pakai, yang selama ini orang anggap ACM tidak kuat lah, gampang pecah lah, gampang apa lah, tapi sama saya fine aja ya, fine aja. Dan apa ya, mungkin karena murah ya, jadi saya pakainya itu tidak takut mau rusak mau apa, yang penting pakai sikat aja ya. Selama ini saya sudah terbiasa di MTB ya, sudah sering pakai lompat-lompat, ikut cross country, tapi bukan ikut event ya, cuma jalan bersama klub ya, masuk hutan, masuk keluar hutan ya, terus nyoba trek DH, downhill ya. Jadi pada saat pindah di road bike itu kayak, wah ini ringan banget, terus sepeda diangkat-angkat, lompat-lompat, hindarin lubang ya. Lompat-lompat di sini dalam artian menghindari lubang ya. Tapi sampai sekarang belum ada masalah apa-apa ya. Mau masalah retak, mau masalah apa ya, saya belum merasakan ya. Kalau orang yang bilang ACM nggak recommended terus nggak menggunakan ACM, ya apa coba? Dia sudah mengeluarkan statement sementara dia belum mencobanya ya. Jadi di sini saya bisa mengeluarkan statement bahwa ACM saya aman karena saya sudah menggunakan ACM di sini, dan saya merekomendasikan ke teman-teman klub saya ya. Di teman-teman klub saya juga ada yang menggunakan original ya, tapi dia membeli ACM juga, malah sepedanya sekarang sudah 5 ya, 1 original, 4 ACM ya, lumayan. Katanya yang sepeda ACM itu dia pakai untuk latihan, sementara yang original dia pakai untuk ikut event ya, event race. Jadi istilahnya yang satu buat latihan, satu buat siap tempur ya. Oke, kembali ke review sepeda saya. Jadi tadi frame Cervelo S5 ya, ACM size 51 ya. Ini ACM ya, tapi sudah ada label ucinya, label ininya. Oke, kemudian masuk ke wheelset ya. Wheelset juga wheelset ACM ya. Di sini saya pilih carbon alloy ya. Jadi brake line-nya itu alloy. Kenapa harus alloy? Karena di kota saya itu medannya tidak rata aspalnya ya, lebih banyak lubang-lubang. Jalannya tidak rata, bergelombang, lubang-lubang, kemudian banyak tanjakan, banyak turunan ya. Makanya saya menggunakan ban karbon alloy ya. Di sini saya menggunakan ban dengan ketebalan rim 8 cm ya. 8 cm ya, seperti ini. Dekalnya itu decal decal NV ya. Ini stiker NV ya. Awalnya itu memang dekalnya juga NV, tapi kurang kelihatan. Jadi saya buatkan stikernya, saya tempelin lagi biar kelihatan all out ininya ya, motif di NV-nya ya. Nah, kenapa saya menggunakan 8 cm? Yang pertama, ini sepeda aero ya, akan lebih enak dilihat kalau model wheelsetnya juga aero ya, lebih keren dilihat tuh ya kan, lebih keren. Nah, yang kedua, kenapa saya menggunakan ini? Rim 8 cm itu dikenal rim berat ya, apalagi karbon alloy ya, dikenal cukup berat ya. Nah, makanya sekalian saya pilih ini karena sepeda saya aero, saya pilih juga sebagai sepeda untuk saya pilih sebagai wheel untuk latihan ya. Jadi ini saya pakai biasa untuk latihan saja. Kalau ikut race ya, sama terakhir kemarin saya ikut yang di Bali Februari 2019 di Bali ya. Itu saya menggunakan wheel 58 mm zip ya, zip. Nah, jadi kalau yang ini untuk latihan saja ya. Nah, alasan yang berikutnya ya, kenapa saya menggunakan karbon alloy? Karena sekarang udah mulai masuk musim penghujan ya. Sudah mulai masuk musim penghujan, jadi ini sebenarnya sudah siang, jam-jam sekitar jam 11 lewat ya, tapi rada kayak mendung, kayaknya sebentar sore bakal hujan ya. Nah, makanya saya menggunakan wheelset ini karbon alloy karena takut basah. Bukan takut basah, kenapa ya,
proses pengereman itu kalau hujan ya, dibanding kita menggunakan full karbon, lebih awet menggunakan karbon alloy ya. Kalau hujan, air yang bercampur pasir kan masuk di brake line ya, nempel ke brake line dan akan sangat berdampak terhadap wheelset full karbon ya. Takutnya ngegores, terus nanti ada crack, ada apalah ya. Saya tidak mau ambil resiko ya, apalagi saya pakai wheelset ACM ya. Makanya saya untuk latihan atau untuk musim hujan saya pakai wheelset ini karbon alloy ya. Lumayan jangkrik ya. Nah, itu untuk hooknya saya menggunakan hook Novatek ya. Novatek cukup jangkrik dan cukup launcher ya. Nah, sama kayak di depan ya. Novatek sama juga karbon alloy, ukurannya juga sama ya. Ukurannya juga sama. Kalau wheelset untuk race atau wheelset full carbon saya ya, ini ya, Zip NSW ya, NSW 404. Ini juga ACM ya, bukan original ya. Jadi ketebalan rimnya itu 58 mm atau 5,8 cm ya. Kalau kalian bertanya, wheelset full carbon ACM aman nggak sih? Padahal sering retak, sering pecah, kalau pengereman lama, panas apa dan sebagainya. Ini buktinya tidak ya. Kemarin waktu ikut event di Bali ya, Giveaway ya 2019, dari Kintamani ya, dari atas sampai di bawah, sampai saya lupa daerahnya, Klungkung kalau nggak salah ya. Dari Kintamani sampai Klungkung kan lumayan lama itu turunannya ya. Bagi kalian yang tahu medannya di sana ya, itu ya lumayan sekitar 40-an kilo nurun terus ya. Jadi mau nggak mau ada proses pengereman kan, pengereman yang cukup lama ya. Turun gunung speed 70-an lah, lumayan juga ya, lumayan goyang sepedanya, apalagi kalau ada angin ya. Kemarin saya turunan di Kintamani itu speed rata-rata 50 sampai 70 ya. Lumayan speednya, lumayan jauh juga turunannya ya. Jadi di situ saya menggunakan wheelset full carbon ya. Tapi nggak sembarang wheelset ya. Di sini saya pilih modelnya Zip ya. Kenapa Zip? Karena di sini dia punya brake line-nya ya. Nih, brake line-nya itu ada teksturnya ya. Nih. Jadi kalau dipegang ini dia ada teksturnya, lubang. Ya, jadi brake line ini membantu proses pengereman ya, dan cukup tebal sehingga panas yang dihasilkan itu tidak terlalu apa ya, panas yang dihasilkan dari brake pad itu tidak terlalu tinggi karena adanya tekstur ini, adanya udara yang masuk sehingga membantu proses pendinginan ya. Kemudian lebih tepatnya karena adanya tekstur ini ya. Nah, kenapa saya pilih wheelset ACM ini ya, saya percaya sama wheelset ini. Tapi yang namanya ACM ya, kita nggak bisa yakin 100% ya. Nah, itu nggak apa-apa lah, dibuang-buang itu nggak apa-apa bunyi ya. Kita nggak bisa yakin 100% bahwa ini aman ya. Nah, yang paling riskan itu sebenarnya wheelset ya. Paling riskan itu wheelset dibanding frame-nya ya. Makanya saya harus punya yang karbon alloy. Jadi kalau ada trouble satu ya, bisa pakai ini ya. Nah, berikutnya frame sudah, wheelset sudah. Sekarang untuk group set ya. Group setnya di sini saya menggunakan group set Shimano 105 R8 bukan R ya, 5800 ya, 105 5800 ya. Dari cranknya
RD-nya, FD-nya, brake-nya ya. Minus shifter ya. Di sini shifter saya sudah ganti. Kelihatan nggak? Nah, di sini saya pakai Ultegra ya. Shifter Ultegra R8000. Itu. Ya. Kalau dilihat dari atas ini ya, ada teksturnya di karetnya ya. Nah, grup set saya secara keseluruhan menggunakan grup set 5800. Tapi kenapa shifter saya ganti ke R8000 ya? Dulu waktu saya menggunakan shifter 105 5800 ya, hampir tiap berapa hari itu saya harus setting RD ya. Shiftingnya kurang smooth, kadang lompat, kadang tidak mengoper, kadang tidak turun ya. Jadi benar-benar tidak pas ya. Sering berubah setelannya. Apa saya yang salah kah atau dari shifternya ya? Saya bertanya-tanya seperti itu ya. Padahal teman-teman saya di klub yang saya rakit sepedanya ya, rata-rata juga menggunakan grup set Shimano 105 5800 dan tidak ada masalah dalam proses shifting. Tidak harus disetting terus tiap 5 hari, tiap seminggu, tiap minggu ya. Saya ambil patokan tiap minggu saja ya. Teman-teman saya itu tidak pernah setting lagi RD belakangnya ya. Tidak sebermasalah saya ya. Apa karena saya salah di mana? Saya belum nemu sampai sekarang ya. Nah, di situ ya, teman saya ngasih saran, coba pakai shifter punya Ultegra ya, Ultegra 6800. Nah, pas dicari, kebetulan pas ada order perakitan sepeda, sekalian saya hunting. Kenapa saya nggak coba pakai yang baru, yang R8000 ya, dibanding shifter Ultegra 6800. Nah, di sini saya coba, ternyata setelah dipakai masalahnya hilang ya. Saya ndak harus setting tiap minggu lagi. Jadi udah sekali setting udah selesai, dan itu prosesnya tidak berulang-ulang lagi. Jadi kalau misalnya kalian yang sering bawa maintenance sepeda kalian ke bike shop untuk di setting RD-nya, FD-nya, saran saya lebih bagusnya menggunakan shifter Ultegra ya. Karena apa ya, dari pengalaman saya lebih responsif dan lebih klik ya, lebih klik kalau di ini ya. Pokoknya beda lah dengan 105, dari segi harga juga beda ya. Kemudian ya, shifter udah. Oh ya, satu lagi. Sekarang ternyata saya sudah temukan alasan kenapa berubah settingannya yang 105 ya. Ternyata dulu ya, yang namanya kawat ya, tiap hari pasti akan mengendor ya. Makanya dikenal dengan tension kawat ya. Jadi kalau kita baru pasang itu harus dipakai atau harus dites putar jalan ya, karena kawat itu setiap hari pasti dia akan mengendor ya. Sama juga dengan kualitas kawat yang digunakan ya. Jadi pada waktu itu saya masih menggunakan kawat standar ya, kawat standar. Makanya tension atau tegangan dari kawatnya itu berubah-ubah ya. Itu ternyata alasan utamanya kenapa settingan shifter saya berubah terus ya. Settingannya ini berubah terus gara-gara kawat ya. Kawat bawaan saya masih pakai waktu itu, kawat bawaan dari grup set ya, tidak terlalu slick ya. Nah, di situ saya melihat review bahwa kalau mau yang responsif ya, ada teman pemain DH, dia saranin coba pakai ini housing jack wire sama kawat jack wire ya. Perbedaan kawatnya sama Shimano itu 0,1 mm, jadi lebih kecil ini dan lebih slick, lebih apa ya, kalau ininya lebih lancar kalau di proses shiftingnya ya. Kemudian ada lubrikannya di dalam housingnya ya, sudah ada pelumasnya di dalam loopnya, jadi membantu
proses pengesifan ya, jadi lebih lancar ya. Maka itu alasannya kenapa saya menggunakan seluruh kabel housingnya menggunakan jack wire ya. Tapi di sini yang saya gunakan housing jack wire itu cuma pada housing shifter ya. Tapi kalau brake saya masih pakai brake standar ya, standar Shimano. Nih masih standar Shimano, kawatnya juga masih standar Shimano ya, kecuali shifternya saja ya. Group set sudah, frame sudah. Oke, saya pindah ke stem ya. Tadinya saya menggunakan stem dengan panjang 11 cm ya, 11 cm, ACM juga, karbon ACM ya. Tadinya itu yang polos, ini ACM-nya NV ya. Ini 8 cm sekarang. Dulu itu waktu pakai 11 cm kayak terlalu panjang gitu ya, terlalu ke depan gitu saya rasa. Tapi enak untuk long distance, kalau jarak jauh itu enak ya. Terus pengen coba yang agak pendek ya, jadi saya di sini saya beli yang agak pendek ukuran 8 cm ya. Ternyata setelah diganti lebih responsif kalau sprint ya, lebih apa ya, lebih wus-wus, kemudian steer lebih stabil ya, nggak lari ke sana kemari kayak waktu pakai 11 cm ya, agak susah dikendaliin. Sekarang ini udah lebih responsif, lebih enak digenjot ya, lebih stabil, lebih inilah kalau saya pakai yang 8 cm ya. Tapi saya rasa agak kependekan sih ya, makanya kalau jarak jauh saya agak kecapean, agak kewalahan ya, mending yang agak panjang. Handlebar ya, handlebar di sini saya menggunakan handlebar modelnya Specialized ya, Aerofly ya, modelnya Aerofly dari Specialized. Di sini saya tempelkan stiker NV ya, biar mirip sama handlebar NV ya. Jadi saya tempel stiker, nah itu kelihatan stikernya ya, stiker logo NV ya, seperti ini. Di depannya saya pasang mounting Briton ya, mounting Briton. Tapi di sini saya juga punya speedometer ACM ya. Nah ini kemarin habis habis jalan, top speed sempat sentuh 64 ya, cuma 51 km ya, jadi ya lumayan lah untuk pemanasan saja. Handlebar, kemudian untuk bar tabnya, bar tab yang 100 ribuan, bar tab murah ini ya, tapi sudah cukup lembut ya, cukup lembut ya. Untuk sadelnya ya, sadelnya sini saya menggunakan Fizik ACM, Fizik ACM Arion ya, Arion. Kalau dari bentuk modelnya ya, kalau jalan jauh tidak enak ya, tidak enak banget. Saya ada sadel San Marco ACM juga, masih mending San Marco dibanding ini ya. Kemarin waktu ikut event saya pakai yang San Marco, tapi kalau yang untuk latihan saya pakai ini ya, ganti-ganti, mana-mana moodnya pengen yang mana ganti ya. Terus apalagi ya, chainring ya, di video saya ya, coba dicek di channel saya ya, ada video unboxing terkait chainring oval ya. Jadi oval ini menurut saya sangat worth it ya, tapi ya kembali lagi ke dengkul masing-masing ya. Yang pertama enak dilihat ya, unik aja karena oval. Yang kedua dia nambah performance ya, untuk power yang sama ya yang dikeluarin pada kalau kalian menggunakan yang bulat ya, yang chainring bulat dengan ini, dengan power yang sama dia bisa menambah speed, menambah ya sekitar beberapa persen, lumayan lah. Jadi ini menggunakan 52 teeth untuk outernya, yang innernya itu 36 teeth ya.
Jadi crank oval ini ya 52 tit ini sisi, jadi kalau oval itu ada sisi terpanjang dan sisi terpendek. Sisi terpanjangnya itu sama dengan chainring bulat berukuran 56 ya, bertambah 4 tit ya. Powernya itu sama dengan 56 tit. Ini 52 tambah 4 56 ya, 56. Kalau untuk sisi terpendeknya itu sama dengan chainring berukuran 48 tit ya. Jadi berkurang 4 tit, bertambah 4 tit ya. Diameter ini sama dengan diameternya crank bulat 48 tit ya. Jadi ada sisi yang untuk menggenjot dan istirahat ya. Jadi ini untuk power zone, ini recovery zone ya, recovery zone, power zone. Jadi ada sisi di mana kaki mengistirahatkan otot ya. Oke, selanjutnya untuk bottle cage-nya ya. Sini saya menggunakan bottle cage karbon ya, punya Bond Treasure ya. Jadi ini juga bukan original, ini juga merupakan ACM ya, ACM dari Bond Treasure ya, Triple X ya. Ini selanjutnya apa ya? Sudah semua ya. Oh ya, tinggal proses shifting ya. Proses shifting saja yang belum dilihat ya. Kemudian untuk pulley RD ya, saya di sini sudah membahas terkait ini di review OSPW Cactus ya, review OSPW Cactus pulley wheel ya. Jadi alasannya kenapa saya gunakan itu, menggunakan ini ya, alasan kenapa saya menggunakan Cactus OSPW Cactus itu karena yang pertama dari segi budget ya, dia lebih murah dibanding Ceramic Speed ya, atau dibanding model-model yang lain. Kemudian untuk dari segi performance ya, ini ya kalau misalnya kalian pernah nyoba OSPW ya, ini smooth ya dibanding pulley standar ya, ini sangat smooth. Kalau parameternya dibandingkan dengan standar lebih enak ini ya. Kenapa lebih enak ini? Yang pertama dia mengurangi friksi lengkungan atau tekukan dari rantai ya. Dia mengurangi friksi dari rantai sehingga menambah power dari setiap kayuhan ya. Jadi ya lumayan kalau misalnya launcher ya, sangat smooth. Kalau smooth ya, sangat smooth untuk perpindahan gearnya ya. Nah, silakan cek untuk video di review saya ya terkait ini, review Cactus Tech 17 tit ya, pulley wheel. Oke, untuk ukuran ban ya, di sini saya menggunakan ukuran ban 25C ya, jadi 700 kali 25C untuk bannya ya. Tapi waktu itu karena ukuran 25C agak terlalu besar sehingga dia agak kandas di frame ya, agak kandas di frame. Nah, ini lumayan tipis jaraknya ya, makanya kemudian saya menggantinya dengan ukuran 23C ya. Jadi untuk ban belakang sekarang ini menggunakan ban 700 kali 23C ya. Jadi ini ban dari Continental ya. Nah, ini ban Continental Ultra Sport ya, 23 mm ya. Ini sangat recommended ya. Sangat sangat anti slip kalau dibilang, anti slip jika ketemu aspal ya. Cukup ya. Di range harga murah ini anti slipnya sudah bagus ya. Bannya ini pure grip compound ya. Tapi untuk ban depan ya, di sini saya menggunakan ukuran 700 kali 25C ya. Masih ban yang ukuran sebelumnya ya. Nah, pasti kalian bingung kenapa di depan tetap 25, di belakang tetap 23 ya.
alasan tidak mau ganti ke 23 yang pertama ya butuh budget lagi buat ganti kan. Nah itu dia. Yang kedua ya, di depan saya pasang karena jalan di kota saya itu kebanyakan adalah jalan berlubang ya, aspal berlubang dan aspal kasar ya. Jadi yang menghantam jalan berlubang itu biasanya kan ban depan ya, makanya saya siapkan ban yang ukurannya lebih besar ya, dibanding ban belakang. Jadi kalau jalan-jalan yang aspal tidak rata saya hajar aja ya. Jadi sangat recommended menggunakan ban ukuran 25C ya dibanding ban 23C. Ini dipakai saja karena itu tadi ya, kalau 25 dia nyangkut di frame ya, kandas di frame, apalagi kalau sudah injak tanah yang basah ya. Biasanya itu pasirnya ngikut sampai ke sini. Jadi sebenarnya di sini sudah banyak lecet-lecet ya. Sepeda saya ini sudah banyak lecet-lecet ya. Tuh ya. Karena penggunaannya juga ya saya harus uji sampai di mana ya, sampai di mana kemampuan ketahanan frame saya ya, dalam artian diuji secara pemakaian hari-hari maupun pemakaian agak ditekan sedikit ya, agak apa ya, pemakaiannya agak tidak kategori ekstrim juga ya. Ya jadi kalau misalnya kalian ragu-ragu dengan ACM ya sudah, nggak usah diteruskan karena kalian sudah ragu-ragu duluan ya sebelum mencoba ya. Jadi kalau saya ya, kalau saran dari saya, ACM worth it kok ya, worth it kok, apalagi sekelas kita kan cuma penikmat ya, penikmat sepeda, hangout keluar goes bareng teman ya, terus tampilannya juga ya keren lah ya. Tapi kalau misalnya kalian pro, terus kalian sudah punya mindset atau misalnya punya tekad bahwa saya harus menggunakan original, silahkan sok ya, silahkan, tidak ada yang larang kalian ya. Ya kita kan bebas menentukan mau pakai ACM atau tidak, tergantung dari individu masing-masing ya. Kalau saya masih nyaman menggunakan ACM. Kalau misalnya dia rusak atau misalnya patah atau apa, nanti saya buat video berikutnya ya. Ya, saya nggak bisa bilang bahwa ACM itu tidak recommended ya, tidak, karena saya belum menemukan hal-hal yang seperti kalian takutkan. Menurut si A ini sering patahin, menurut si ini ya. Nah, kalau saya belum sepenuhnya percaya itu, saya harus coba dulu ya, harus coba dulu karena ya kebanyakan pembalap-pembalap juga di Indonesia banyak yang menggunakan ACM ya, kalau kalian tahu ya. Contohnya waktu kemarin event itu yang di Bali, banyak kok yang saya lihat ACM. Nah tapi yang tahu ACM sama yang tidak itu kebanyakan si mekanik ya, dibanding pengguna, usernya lebih banyak tahu perbedaan antara ACM sama enggak. Itu si mekanik yang paling tahu, karena dia yang berhubungan langsung dengan sepeda ya. Yang proses pemasangan, proses maintenance semua mekanik, jadi mekanik pasti tahu bedanya ACM sama enggak ya. Oke. Nah kalau misalnya kalian bertanya-tanya beda frame ACM sama ori ya, di mananya? Di sini saya kasih tahu info ya. Beda yang pertama adalah di berat, weight ya. Kalau yang original ya lebih ringan dibanding yang ACM ya. Makanya kalau misalnya kalian rakit full bike ACM itu beratnya agak melenceng dibanding yang original. Kalau kalian jadikan original sebagai patokan ya. Contohnya sepeda saya ya, dengan menggunakan wheelset yang sekarang ya, beratnya itu kurang lebih sekitar 9,2 kilo ya. Ini beratnya 9,2 kilo semua ya. Tapi kalau misalnya diganti dengan wheelset yang sana full carbon ya,
beratnya berkurang drastis ya, dari 9,2 kilo jadi 8,4 kilo ya kalau saya menggunakan wheelset full carbon yang sana ya. Berarti wheelset saya ini cukup berat ya, tapi kembali lagi ini merupakan frame HCM ya. Kalau Cervelo itu beratnya itu kurang lebih sekitar 8,4 maksimal ya, sekitar 7,8 8 kilo karena modelnya aero ya, tergantung wheelsetnya. Tapi kalau berat dari framenya sendiri lebih berat dibanding yang aslinya ya, itu yang perlu kalian tahu. Dari proses layering karbon tentu akan terasa berbeda ya. Kemudian apalagi ya, pokoknya ya secara kasat mata antara HCM dan tidak itu tidak terlalu nampak ya. Tapi kalau dilihat secara detail, diangkat tes bebannya, tes beratnya, akan sangat terasa bedanya antara HCM sama yang ori ya. Oke, dulu ini ya wheelset saya yang belakang saya pakaikan ini ya, saya buatkan penutup cover di sini jadi seperti tampilan wheel disc ya, atau wheelset disc ya, yang untuk track bike ya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Saya pakai itu lumayan menambah berat sekitar ya dari 9,2 kilo menjadi 9,8 kilo ya, hampir 10 kilo ya. 9,8 atau 9,6 ya, sekitar segitu ya. Jadi bertambah berat ya, jadi tapi tampilannya semakin menarik ya, mirip sepeda track bike ya. Kenapa saya menggunakannya itu? Yang pertama pakai buat latihan ya, otomatis karena beratnya bertambah jadi lumayan ya, dipakai buat latihan. Yang kedua semakin aero ya, semakin aeronya itu kalau ada angin dari belakang atau angin dari depan itu nggak terlalu signifikan ngaruhnya ya. Walaupun angin dari depan terasa berat tapi nggak terlalu inilah. Angin dari samping yang saya rasa kemarin itu pasti lebih goyang ya, sepeda tidak stabil karena di sini saya mainnya di jalur bypass, jalur tepian laut ya, jadi anginnya lumayan keras ya. Lumayan buat latihan, makanya saya harus punya wheelset, satu buat pakai latihan, satu buat ikut event ya. Jadi kalau setelah dari pakai wheelset yang berat kemudian pakai yang itu, rasanya kayak enteng sekali ya, rasanya enteng sekali, terus semakin gesit, semakin agresif untuk sprint ya. Jadi saya namakan wheelset buat latihan dan itu buat untuk race ya. Untuk cara pembuatannya ya, pembuatan cover dari wheelset itu, oh ya, namanya wheel dop ya, wheel dopnya. Jadi untuk cara pembuatannya nanti saya bikinkan videonya ya, tapi kayaknya cuma foto-foto saja ya, karena waktu itu saya pada saat pembuatannya saya tidak merekam ya, cuma foto-foto saja, nanti saya akan tunjukkan ya. Oh ya, untuk ukuran ya, jadi ukuran badan saya ya, tinggi saya 170 cm ya, insem saya awalnya itu 77 cm ya, tapi lama kelamaan setelah saya pakai ini ya, nggak tahu jadi bertambah ya. Makanya seat post saya ini ukuran awalnya itu di sini ya, nggak tahu lama kelamaan mulai naik sepeda ini sampai di sini batasnya. Tapi kemarin setelah saya coba lagi ternyata kurang tinggi lagi ya, kurang tinggi, jadi saya harus naikkan. Makanya di sini untuk seat post ini agak berbekas ya, ini agak lecet-lecet ya, ini bisa kelihatan catnya. Nah ini, jadi sini agak lecet-lecet ya, sini catnya agak ngelupas ya, terkelupas gara-gara di sini ya. Jadi
tinggi badan 170, insem 77, tapi yang terbaru saya belum ukur lagi ya, sekarang sepertinya bertambah ya, mungkin tambah ngangkang ya. Jadi secara keseluruhan saya pakai frame size ukuran 51, stem ukuran 8 cm, handlebar lebar 42 cm ya. Kemudian apa lagi ya? Ya. Selanjutnya apa ya? Saya rasa sudah cukup ya semua. Mungkin kalau misalnya kalian yang mau bertanya kenapa menggunakan ini, kenapa ini ya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ya. Kalau misalnya kalian suka video ini, tolong bantu saya ya untuk like ya. Kalau di subscribe juga alhamdulillah ya, silakan. Kalau yang mau komen di bawah ya. Oke, mungkin sekian video dari saya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.